Negara-negara seperti Sri Lanka dan Tajikistan kini menjadi contoh nyata dari fenomena utang yang mengkhawatirkan. Keduanya harus menghadapi konsekuensi serius akibat utang yang tidak dapat dilunasi. Istilah jebakan diplomasi utang merujuk pada situasi di mana negara peminjam terjebak dalam utang berbunga tinggi. Situasi ini seringkali mengakibatkan penyitaan aset saat negara-negara tersebut gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Proses pemberian pinjaman yang nampak mudah, namun dengan bunga tinggi, menjadi jebakan bagi banyak negara berkembang. Akibatnya, mereka kehilangan aset-aset penting sebagai bentuk kompensasi atas gagal bayar. Sejak tahun 2000, China telah meningkatkan jumlah pinjaman internasional secara signifikan hingga mencapai total 1,5 triliun dolar pada tahun 2019. Angka ini mencerminkan komitmen mereka terhadap pembangunan global. Mayoritas pinjaman yang diberikan oleh China digunakan untuk proyek infrastruktur seperti energi dan transportasi yang tersebar di berbagai negara. Ini termasuk proyek-proyek di Pakistan, Myanmar, Malaysia, dan Indonesia. Strategi pinjaman China menarik perhatian berbagai kalangan, dengan banyak negara yang mencurigai adanya motif politik di baliknya. Hal ini termasuk penguasaan aset dan jalur perdagangan di negara-negara berkembang. Perbandingan suku bunga pinjaman dari Bank Dunia menunjukkan bahwa bunga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman dari China, yang seringkali melebihi 3%. Ini membuat pinjaman dari Bank Dunia lebih menguntungkan bagi negara peminjam. Masa tenggang dan tempo pembayaran pinjaman dari Bank Dunia umumnya lebih panjang, memberikan waktu yang lebih bagi negara untuk melunasi utang. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara-negara yang terlibat. Banyak negara berkembang terpaksa meminjam dari China, bukan karena pilihan yang banyak, tetapi karena kebutuhan mendesak untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Namun, pinjaman dari China seringkali disertai dengan bunga tinggi dan ketentuan yang tidak menguntungkan bagi negara peminjam. Ini menjadi tantangan besar dalam pengelolaan utang yang berkelanjutan. Proyek infrastruktur yang didanai oleh China mencakup berbagai sektor, seperti transportasi dan bisnis. Namun, dampak dari proyek-proyek ini seringkali tidak sebanding dengan utang yang ditanggung oleh negara. Utang tersembunyi menjadi masalah serius karena tidak terdaftar sebagai utang negara. Hal ini mengakibatkan kurangnya transparansi dari pemerintah dalam pengelolaan utang publik. Beberapa negara di Afrika dan Asia, seperti Zambia dan Tajikistan, mengalami penyitaan aset sebagai dampak dari utang, yang sekaligus menunjukkan risiko yang terkandung dalam pinjaman China. Namun, banyak pakar berpendapat bahwa teori jebakan utang China tidak sepenuhnya akurat, karena banyak utang yang berhasil diselesaikan melalui restrukturisasi atau penghapusan sebagian. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa utang terbesar yang dihadapi oleh negara-negara yang kesulitan dalam membayar utang tidak hanya berasal dari China, tetapi juga dari institusi keuangan internasional lainnya.